Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Oke, dalam video saya ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Yaitu ada 3 materi yang saya akan bahas, yaitu 1. Teks prosedur, 2. Teks eksplanasi, yang ketiga teks ceramah. Yang dahulu saya akan bahas yaitu 1. Teks prosedur. Teks prosedur ini sebelum saya menjelaskan teks prosedur ini, saya akan mempertanyakan, apakah kalian sudah tahu cara pembuatan agar-agar ini? Yaps, pasti kalian sudah tahu cara membuat agar-agar. Oke, tapi kalian belum tahu bahwa dalam pembuatan agar-agar ini terkandung ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur. Kenapa sih teks prosedur terdapat dalam pembuatan agar-agar? Yuk kita bahas sekarang. Oke, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian, tujuan, jenis, struktur, dan contohnya. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, baik, saya akan memberikan contohnya, yaitu ketika kita membuat agar-agar, tentunya ada langkah-langkahnya juga kan. Yang ketiga, ketika kita menyalakan televisi, tentu langkah-langkahnya juga ada. Nah, langkah-langkah tersebut dalam bahasa Indonesia adalah teks prosedur. Oke, sekarang kita membahas tujuan. Tujuan dari teks prosedur itu apa sih? 1. Tentu untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Yang kedua, secara langsung, teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan sesuatu aktivitas secara urut, runtut, dan tentunya hasilnya juga tepat dan benar. Oke, kita bahas sekarang jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Teks prosedur cara membuat sesuatu. Tujuan dari jenis teks prosedur ini tentunya memandu seseorang dalam membuat barang. Barang ini biasanya berupa hiasan, makanan, dan lainnya. Misalnya cara membuat kotak pensil, kotak tisu, cara membuat es, buah, jus, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Misalnya cara kita sholat, ibadah, dan lain sebagainya, masih banyak. Oke, yang ketiga, teks prosedur cara memainkan sesuatu. Misalnya cara memainkan gitar, piano, robot-robotan, dan lainnya. Jenis teks prosedur ini bertujuan agar seseorang mampu memainkan atau menggunakan sebuah alat dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut. Kita bahas tentang struktur teks prosedur. Sebelum saya membahaskan struktur teks prosedur, apa kalian sudah tahu apa arti struktur teks? Oke, saya akan menjelaskannya. Struktur teks adalah bagian-bagian teks yang membedakan satu teks dengan teks lainnya. Jadi, struktur teks prosedur ini berbeda dengan struktur teks lainnya. Struktur teks prosedur adalah 1. Tujuan. Tujuan adalah pengantar dan pencapaian yang ingin dibahas dalam teks prosedur. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan di dalam teks prosedur ini. Ini bersifat boleh ada atau tidak ada ya. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah ini inti dari teks prosedur, berisi tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan atau diikuti oleh pembaca atau pendengar. Yang keempat, penutup.
berisi kesimpulan. Sifatnya sama dengan alat dan bahan, boleh ada dan boleh juga tidak ada. Dan saya akan di sini memberi contoh jenis teks prosedur. Baik, setelah saya menjelaskan tentang teks prosedur, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi teks eksplanasi. Baik, apakah kalian pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memangnya apa sih teks eksplanasi itu? Yuk, dengarkan materi ini sampai selesai tentang materi eksplanasi ini. Pada kelas 8 kalian sudah membahas tentang materi ini. Apakah kalian sudah lupa? Dan sekarang udah kelas 11, kalian harus mengingat materi itu lagi. Yuk, kita bahas bersama-sama pengertian teks eksplanasi. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah sebuah teks? Yuk, kita bahas bersama-sama. Kita harus mengenali ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasan eksplanasi. Yang pertama, kita membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Contoh tersebut sudah kita tahu bahwa ada hubungan sebab akibatnya. Makanya kita bahas tentang struktur teks eksplanasi. Sebuah teks ini bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut, yaitu 1. Identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena, peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan,
Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Oke. Setelah kita mengetahui strukturnya, sekarang kita harus mengetahui kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi, perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan rasional, bersifat informatif, dan kita akan mengetahui contoh teks eksplanasi. Baik teman-teman, saya sudah menjelaskan teks prosedur, teks eksplanasi, dan sekarang saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu teks ceramah. Kalian tahu tidak apa itu ceramah? Pasti kalian tidak bingung lagi ya. Pasti kalian sudah tahu bahwa ceramah itu misalnya seperti yang di masjid, ceramah oleh ustadz menceramai atau menasihati semua umat-umatnya. Sama juga yang di gereja juga. Oke, sebelum jauh kita harus mengetahui pengertian teks ceramah. Sebelum kita jauh, kita harus tahu apa itu teks ceramah. Oke, saya akan menjelaskan apa itu teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada pendengar. Itu pengertian dari teks ceramah. Sekarang kita harus mengetahui ciri-ciri, unsur, dan contoh penceramahan. Contoh penceramahan biasanya merupakan orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan. Karena ceramah ditunjukkan untuk didengar banyak orang. Medianya bisa dibicarakan langsung di tempat yang luas, misalnya ceramah di kelas atau di aula, bisa juga melalui sarana komunikasi seperti radio, televisi, internet, dan lainnya. Masih banyak untuk mendengarkan ceramah. Ada dua jenis teks atau kegiatan yang hampir mirip dengan ceramah. Biasanya orang-orang kurang paham perbedaan pidato sama khotbah dan ceramah. Melansir dari Bodol Bahasa Indonesia kelas 12 ya, terbitan Comicbook, ketiga jenis ini memiliki perbedaan, yaitu satu, pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu untuk mengajak pendengar mengubah sikap atau tindakan. Pidato juga sering dipakai untuk menumbuhkan motivasi dan mendapat dukungan dari pendengar. Lalu, khotbah itu apa? Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang biasanya berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik ibadah.
bisa berupa ajakan untuk memperkuat keimanan para pendengar. Sementara ceramah bersifat lebih umum. Ceramah berfungsi menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum dan mencakup semua bidang. Seringkali disampaikan oleh pakar atau orang yang ahli di bidangnya. Oke, kita harus tahu juga ciri-ciri teks ceramah. Ada beberapa ciri teks ceramah yang membedakan dari teks yang lainnya. Ada suatu pengetahuan untuk dijelaskan atau diinformasikan kepada pendengar, di mana si pendengar biasanya disampaikan oleh seseorang yang ahli atau dianggap pakar dalam bidang ilmu yang diceramahkan, merupakan keterampilan berbahasa atau satu arah. Pembicaraan sendiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak. Ada ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau tindakan terkait materi yang disampaikan, berisi argumen, fakta, atau data untuk memperkuat topik yang dibicarakan. Terkadang bisa menjadi dua arah jika pembicara membuka kesempatan tanya jawab atau diskusi jenis teks ceramah. Mengutip dari buku CMS Bahasa Indonesia SMA atau MA kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, teks ceramah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah ceramah informasi yang bertujuan untuk menyampaikan berita atau informasi penting kepada pendengar. Ceramah persuasi bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dapat mengajak atau memengaruhi pikiran dan tindakan pendengar. Yang ketiga, ceramah rekreatif adalah ceramah persuasi bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dapat mengajak atau memengaruhi pikiran dan tindakan pendengar. Yang keempat, ceramah rekreatif adalah ceramah yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Prinsip geografi menjelaskan dan memberi contoh dalam kehidupan struktur teks ceramah. Lalu bagaimana susunan teks ceramah yang baik dan benar? Umumnya struktur teks ceramah terdiri dari salam pembuka yang digunakan untuk menyapa khalayak atau pendengar. Penceramahan yang baik harus dapat menarik perhatian pendengarnya. Yang kedua, pembuka berisi pengenalan isu berupa deskripsi atau pendahuluan terkait topik yang akan dibahas. Yang ketiga, isi berupa rangkaian argumen, pendapat disertai fakta-fakta yang menjelaskan isu tertentu. Yang kelima, penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, atau yang kelima, kesimpulan dan saran jika ada. Salam penutup setara dengan salam pembuka, berarti mengakhiri pembicaraan dengan kata penutup. Kita harus mengetahui juga kaidah kebahasaan. Saya akan menjelaskannya. Kaidah kebahasaan teks ceramah ada beberapa yang biasanya digunakan untuk menyusun teks ceramah, yaitu menggunakan kata sapaan, misalnya selamat pagi, siang, sore, dan sebagainya. Memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak seperti sapaan. Contoh kata ganti pertama, saya, aku, kami. Contoh kata ganti orang kedua jamak, anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lainnya. Menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian akibatnya, oleh karena itu maka, dan lain sebagainya. Sering memakai kata kerja mental seperti memprihatinkan, memperkirakan,
berpendapat, diharapkan, dan lain-lainnya. Memakai kata persuasif untuk mengajak seseorang, seperti sebaiknya, hendaknya, seharusnya, memakai kalimat imperatif untuk melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu, seperti jangan, coba pahami, dan lainnya. Oke, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya dari 3 materi tersebut. Semoga bermanfaat.